Pahamlah Bang Fasko betapa seorang ibu atau seorang mama tuh, apalagi ibu seorang Minang gitu ya, yang tahu akan anaknya gimana tempat mengadu kita tiba-tiba hilang, tergoncang diri ini. Lo Anda dukung Prabowo besok? Siapa aja sekarang yang ada di mata saya? Salaman kita. Betul. Anda mendukung Prabowo. Terima kasih. Ayo Pak Prabowo. Pak Prabowo. Saya Pasti dulu gue mendukung Pak Prabowo. Ya. Ini penggalangan bro, ini penggalangan. Gua akuin. Gua akuin nih daripada kan gua nggak paham. Tapi yang ada di mata gua, Prabowo kayaknya oke sekarang. Mantap. Ada ketertarikan nggak bro? Mas, misalnya ada yang mencoba, misalnya lo ikut terjun di dunia politik di Sumatera Barat. Wah. Berapa Minang sih Pras Teguh? Cuma karena ngaku lo lahir di Padang doang, lo gak kurang Minang gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Fasko Rusemi di Macan Idealis. Yes. Nah, hari ini gue bersama seorang. Halo. Lo tuh apa bro? Ntar dulu. Lu nggak mau salaman sama gua? Gila kali Bang. Pras Teguh, orang Minangkabau. Oh, iya. Yang mana sih kameranya ini? Mengaku ini. orang Minang. Kita nggak usah lihat kamera bro. Iya. Gue mau ngobrol di sini. Iya, Kayak boleh. di warung. Tapi Iya. nggak ada ini ya. Nggak ada Yanti kopi di sini, gitu, nggak ada. Nggak ada Yanti. Pras, Ya. seberapa Minang sih Pras? Seberapa Minang? Wah, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Orang aja. Gini bro, gue mau sebenarnya banyak pertanyaan nih. Gue selalu bangga sama orang-orang Minang yang akhirnya merantau ke Jakarta menjadi someone, gitu ya, menjadi Amin. seseorang gitu ya. Amin. Pras Teguh termasuk menjadi seseorang. Amin. Kalau kita mau bicara stand up comedian, ya Anda sudah top gitu di levelnya. Wah, gitu. anjir. Beban banget. Anjir. Biasa aja Bang. Singkat aja bro, gimana perjalanan lu dari awal lu ngerantau? Ngapain lu ke Jakarta? Lu nggak Ngapain merasa bisa survive di kampung? Terlalu bisa survive gue di situ. Oh gitu. Wah, asik. Iya, maksudnya emang udah, gue tuh dari segi pendidikan nggak masuk, terus emang suka berkeliaran aja dari dulu. Berkeliaran ya? Iya, suka main ke sini, ada panggung, coba apa naik gitu. Panggung apa? Stand up? Apa aja dulu, ngeband, breakdance. Oke. Lu breakdance sempat? Breakdance. Tahun berapa? Tahun 2006-2007-an lah. Oke. Kenapa? Lu juga b-boy? Pernah dengerin nama Jakarta Breakers? Tahu. Pernah dengerin nama Menteng Crew? Menteng Crew gua nggak tahu, Ya, Jakarta gua di situ Breakers waktu gua itu. tahu. Oh, lu di situ. Lu breakdance juga, Bang. Jadi lu ngajak gua ke sini nggak? Beto. Serius lu b-boy juga berarti? Dulu sempat. B-boy apa dulu? Zaman SMA, Gua b-boy bro. botak gua namanya. Nama lu Bebe Botak ya? Lu apa? Gua nggak ada sebutan gitu-gituan. B-boy Fasko. B-boy Fasko. Tapi menarik ya, kangen ya bro ya? Kita kayak sehari nggak latihan tuh kayaknya rasanya Wah, gimana? iya, Badan sampai- masih kering-kering waktu itu kan? Lu enak Bang, orang kaya Bang lu Bang. Anjir. Maksudnya gua latihan dari sore sampai jam 2 jam 3. Oke, tahun berapa tuh? 2006 2007. Lu sampai kurapan enggak? Lu fix dibilang b-boy ketika Iya udah sampai, kurapan. ya bahkan sampai luka bro. Luka Pasti. mah biasa, Luka breakdance biasa lah ya. Kurap Bang. Kurap tuh gimana? Lu latihannya di mana men? Lu kurap? Ya orang keringetan nggak diganti-ganti. Ya ganti lah. Iya, pulang mah jauh, mau pulang tinggal di sini. Itu mah masalahnya nggak mandi apa enggak aja itu. Tapi menarik ya zaman dulu tuh ya. Kenyataan. 2006 2007. Iya. Oh, gue sebelum itu bro. Jadi Lu gue 86. SMA. Gue terakhir gue lulus 2004. Ya sebelum Udah itu gue. lama. Udah ada Let's Dance. Dari 2000-an, 2002-an, 2001 lah kira-kira. Wah, anjir udah lama 2001 lah, banget. Senior. Dulu, lu di Padang ya? Padang. Sempet Di Padang. nge-break di Padang ya? Iya, di Padang. Gua Di Bukit merantau Tinggi sempet rame lu, depan jam gadang tuh, di pinggir jam gadang tuh. jam gadang dancer dulu namanya. Iya. Ada lah. Gue sempat, tapi di situ masih yang hitsnya nggak di Power Move, mainnya di Popin. Iya, betul. Betul sekali. Sampai sekarang bukannya? Tapi Bukan ya? lo bisa apa dulu? Power Move apa aja? Windmill dapat. Windmill, Oke. Flare dapat. flare, oke lah. Atau jangan-jangan lo ngaku BB cuma modal freeze doang. Perlu gua buktikan nggak Bang di tempat sesempit ini? Salto lu bisa nggak salto? Oke, salto ya. Backflip apa segala macam. Oke. Hollow back ya. Hollow back mah itu mah Standar, awal-awal ya, Standar. anak baru. Oke. Ya gitulah dulu. Serius lu windmill berapa putaran? Ini Mau jadi berapa? bahas ngebreak. Nih gua liatin dikit nih. Kita lihat nih, bener nggak deh? Nih kemarin gua ada bikin TikTok. Ah. Nih ya. Ini ada orang tuh. Salto
Oke. Oh, lu Abis ini lu bilang lu percaya. diajak battle lo? Coba. Abis itu lu bilang kalau gua emang fix B-boy. Oh, oke, asik. Hai, weh. Pasko. Wow. Udah 85 lo berat gua lo. Oh. Iya. Padahal udah lama tuh, Bro. Ya? Udah lama Masih banget. nyangkut ya? Masih. Kalau windmill itu di luar kepala. Oke, Bangun oke. tidur bisa langsung. Serius lo? Sambil der-der bisa kayak. Bisa kayaknya tuh. Saking di luar kepalanya. Iya. Tadi Star juga masih dapat tuh tadi sempet. Lo kombinasiin. tuh. Iya, lumayan lah combo. Iya. Asik. Mau dicuriin. Apa headspin? Headspin banyak lah. Banyak ya? Iya. Di Padang itu apa dulu top? B-boy-nya? Iya, apa ya? Gua paling asik. Enggak banyak lah, ada Squadron B, ada Oke. siapa lah gitu timnya. Oke. Gitu. Gue jadi penasaran, kalau di sini ada orang Padang yang nonton, bener nggak dia stop itu B-boy-nya di kampung tuh, di Padang maksudnya? Itu nih bocah-bocah Padang pada. Bener. Tapi dilihat dari situ bener sih. Nah, Berat masih begini, dia masih kuat loh power move masih. gitu. Apalagi dulu tuh 50-an, sekarang 85. Dulu gue capek, badan kering sih men. Wah, kering sih, parah. setiap hari tuh latihan. Kurap yang kayak tadi gue bilang tuh. Kalau kurang masalah nggak mandi, bukan itu maksud gue. Wow, ketemu cewek tetap gini-gini tuh. Lo kayak gini ngerusak Semakin image gue digitar. jorok aja. Aduh, sorry. Sorry, Image juga nggak jorok. Pak. Lagian saya pas suruh ngundang pastor gue aneh banget. Gue tuh ya pas disuruh ngundang di sini tuh gue bingung. Gue ngomong apa ya, politik apa ya anjir. Gak paham gue. Tapi gue akhirnya gue bisa sampai lah ke sini. Oke, sampai ke Jakarta dan dikenal orang. Dan lo pengen dikenal sebagai orang Minang ya? Ya. Kenapa? Ya emang karena lahir dari daerah situ kan. Oke. Enggak malu lo dianggap sebagai orang? Enggak ada. Wah, lu bukan orang Jakarta lu. Oh, enggak apa-apa. Orang gua bisa ngejajah tanah lu. Emak ngerti. Sakro. Jajah lagi bahasanya anjir. Bro, orang Minang kan punya filsafah lima bumi dipijak di sini Situ lagi langit dijunjung kan. dijunjung, iya. Bukan ngejajah dong. Iya, maksudnya gua bisa Makanya hidup nggak lah. ada kampung Minang kan di Jakarta. Bisa kita bikin kayaknya. Ya. Bisa kita bikin kayaknya. Kampung Ambon ada, kenapa Kampung Minang nggak ada? Iya kan. Oke bro, lo singkat tadi bro, perjalanan akhirnya lo ngerantau ke Jakarta. Kok Rantau bisa ke Jakarta? Gara-gara 2004 manggung itu? 2014. Gara-gara ikut open mic stand up. Oke. Stand up dulu di Padang 2011. Terus 2012 gue ikut kompetisi di Jakarta. Habis itu ikut turnya Panji. Ikut Suci 2014. Oke. Stand up Kompas TV. Juara situ lo. Juara 4. Bukan Juara juara. Ya, Juara nomor satu siapa? 4. Juara satu siapa? Suci. David Nurbianto sama Abdur tuh juara 2. Sama Abdur. Abdur dikenal ya. David itu dikenal nggak? Dikenal, Bro. Bang, Hah? lu aja yang kurang tahu, Bang. Ntar David nonton nih. Pras tidak menjelaskan. Dia juara 1. Iya. Dia juara 1, terus dia juga mentor Suca. Mentor Suca. Oke. Bagus. Emang menurut lo bro, stand up komedi apa sih, barang apa sih ini barang? Apa? Ini barang apa stand up komedi ini? Ini kan kalau yang ini menurut Apa gue ya, ya? stand up komedi ini kan aliran dari komedi. Genrenya kan, ada Mm-mm. salah satu genre tersendiri. Sebenarnya pasar kan kecil. Iya, nggak tahu juga gue ya. Gue pas 2011 stand up pertama itu, gue ngerasa kayak gue awal kan ngeband. Oke. Band Terus ya band apa? ngeband. Bawain lagu apa dulu? Lagu-lagu festival, Top 40 gitu. Dream Theater. Wah, Dream Theater. Lu tahu juga? Lu tahu Dream Theater? Ngikutin dong. Extreme gitu-gitu, Mr. Big. Iya. Gitu-gitu. Oke. Sembari breakdance Tapi juga masih tuh. di major label ya. Enggak, gua mah Hardcore yang di ini gua ya? mah festival band yang nyari juara 1, juara 2. Oke, dapat hadiah. Hadiah ya kan itu. Lu main Duit apa? kita Lu cari. main apa, Bro? Main gitar. Main gitar. Jago lu main gitar. Sosok lah ya. Sesuai. Sosok lah ya. Dengan lagu Dream Theater sosok lah ya. Oke. Dia mau menjelaskan gue jago aja. Enggak, biasa. Ini bawain Dream Theater ya kan. Oke, Itu. terus akhirnya lu nyampe ke Jakarta tiba-tiba menang gitu atau lu ada mentor nggak misalnya yang nenteng lu? Nggak ada sama sekali ya, karena gua masuk Suci, terus lolos sampai ke 4 besar. Habis itu gua ada kontrak sama Kompas. Kontrak setahun, ya gue harus pindah dong ke Jakarta. Pindah tuh gue ke Jakarta 2014. Oh, di Padang dulu lo main ya? Di Padang. Sebelumnya sempat SMA juga di Bekasi. 2 tahun. 2 tahun gue di Bekasi, balik lagi kuliah di Padang. SMA berapa lo? SMA, kalau di Padang SMA 3 Padang. SMA 3?
Kalau di Bekasi saya mau Tapi masih pandai bahasa Wak ya? Weh, Pak, Apa bahasa Minang salah Wak Rizky ya? Orang nontonnya, orang yang nontonnya ada mengerti ibu-ibu. Kalau kita nih berbahasa kita sama kita. Gue demen nih begini nih men. Ya, kalau ibu nggak mengerti skip aja lah dulu. Bagus kalau penontonnya orang Minang aja dulu. Iya. Masuk boleh. Masuk orang Semua orang Minang kan tahu juga Vasco siapa. Masuk orang tuh. Nah, itu sih deh bro. Akhirnya lo memilih tinggal di Jakarta. Nah, posisi karir lo di dunia stand up komedian ini bro, menjanjikan nggak sih men? Menjanjikan. Karena gini men. Lo ini udah top level lah, bisa dibilang udah di kelas 1 lah, udah di VIP-nya stand up komedian. Min. Orang kan banyak yang pengen kayak lo aja susah. Orang kadang nggak menghargai proses ya, kan proses lo pasti panjang lah ya. Ini. Nah akhirnya untuk menjadi sebuah lo, seorang Pras Teguh, apa menjanjikan? Untuk jadi stand up komedian aja. Karir ya, iya. Kalau gue pribadi menjawab, hanya untuk stand up komedian dan tidak mencoba hal lain, nggak menjanjikan. Nggak menjanjikan. Ya nggak tahu ya kebutuhan orang apa aja. Tapi kalau menurut gue, untuk zaman sekarang stand up, kalau hanya berstand up aja nggak bisa. Lu harus bikin konten lo, entah itu lu bikin YouTube, main film, gitu. Jadi Lu main film juga ya? ya ada. Tapi menurut gue, stand up itu akarnya akan ke situ semua. Oke. Jadi ketika lu bisa stand up, kayaknya lu bisa nge-host, lu bisa acting, bisa segala macam gitu. Jadi kenapa harus melalui proses stand up? Ya biar sampai ke situ menurut gua. Pintu masuknya dunia hiburan. Ya kalau mau lewat stand up, Oke. lu bisa ke-host gitu. Lu bisa main film dan lain-lain. Apa sih yang biasanya jadi permasalahan? Karena gini bro, di dunia stand up ini nggak sedikit loh orang yang akhirnya menjadi kontroversi ya. Kontroversi dibicarakan ramai oleh publik, akhirnya dihujat, akhirnya kadang mencari ada netizen bilang, wah ini stand up ini mencari sesuap nasi dari ngatain orang kan roasting gitu ya. Gimana pendapat lo? Apa ya, gua mau ngomong apa ya? ya menurut gua hal baru aja di Indonesia ya. Kayak orang berani speak up dengan berkomedi. Menurut gua, daripada kan banyak juga orang speak up, wah serius apa segala macam, teorinya ini, datanya ini. Nggak ada, kita cuma dari komedi aja, kita nyari ketawa biar kita makan. Oke. Udah gitu aja. Sekaligus kita mengkritik. Tapi tujuannya adalah komedi. Walaupun, dibungkus dengan komedi, tujuannya adalah mengkritik. Oke. Tujuannya mengkritik sebenarnya. Tetap. Bukan komedi tujuannya sebenarnya. Karena kan stand up komedi itu berasal dari keresahan. Kalau nggak ada resah, lu nggak bisa bikin komedi. Menurut gua begitu. Menurut gua. Jadi tadinya gue pikir stand up komedian ini hanya sebatas sampai di sini aja, maksudnya nggak dibawa ke hati, nggak baper gitu loh, nggak baper dalam hal kritikannya, sampai di leher dan sampai kepala. Jadi ada juga banyak yang stand up memang karena bapernya itu dia membuat sebuah narasi komedi. Iya. Ya mungkin entahkah kan bisa aja dari kehidupan pribadi ya keresahan ini. Cuman sekarang kan karena lebih banyak sudut pandang ketika gua membahas politik atau mengkritik sesuatu lah gitu, dibungkus dengan komedi. Menurut gua itu sebuah perkembangan dari komedi deh. Oke. Iya kan, maksudnya kan komedi itu kan nggak hanya jadi badut ya, kita juga bisa bersuara walaupun dengan ketawa orang. Lu ketawa-ketawa maksud gua serius loh, gitu maksudnya. Iya. Gua maksudnya mau menjadikan lu badutnya, jangan gua mulu jadi badutnya. itu dia. Oke. Itu dia. Terus gini ya men, Pras, simbolnya orang, lu udah nikah? Udah Nikah, anak udah berapa? 2. Anak 2 ya? Iya. Sama orang Minang juga? Orang Minang juga. Suku apa bro, suku? Gua Piliang. Pilih. Kalau nggak salah ya. Samo aja Pak Wak tuh. Hah? Apa Wak pilih? Apa Pilia? Ama? Ama si Kumbang. Piliang sama si Kumbang, oke. Ama Ang? Amak Ama Den. Pilih. Amak Den tuh Piliang lah nyoh. Apa si Kumbang? Mak, kebalik-balik kita jadinya Mak. Iya, kebalik-balik kita. Tapi akhirnya ketemu juga sih, luar biasa. Tapi kampungnya di mana kampungnya? Karena lahir dari Kampung asli apa? Ama di malah namanya. namanya. Di bahasa Padang, Bro. Kampung asli lu di mana? Di mana namanya ya? Koto Gadang. Lupa. Koto Gadang? Enggak, tapi Ramuki intinya berarti ya? bukan Ramuki.
Damas Raya ke situnya lah ya. Damas Raya. Kok Damas Raya situnya? Lupa, Bang. Nggak tahu Di kampung di mana. Nggak tahu kampung kayak di mana. Di orang Minang, aku orang Minang kampung. Dek lah iya di Padang, orang sedolah lah di Padang. Rumah Gadang di mana itu kampung Di Padang. Di Padang rumah Gadangnya. Di Padang, ya walaupun kampung nenek itu ada di Mah gitu, tapi nenek itu lah dari Padang dulu. Oh. Nah, ada di kampung Berarti kami. rumah Gadang di Padang. Di Padang jatuhnya. Oke. Iya. Padangnya di mana? Padang Kota. Padang Kota. Padang Kota. Di Oke. Padang mana Gunung Pangilun namanya. Oke. Dewa orang Purui. Oke. Orang Pasia. Oh, pasti ya. Iya, suka cecarui. Pantai tuh. Itu cenya, Bang. Si Begitu. Pras ini dikenal dengan kekonyolannya dia ya. Kadang banyak yang bilang ya pro kontra bro ya. Akhirnya kan ada yang bangga sama lo, ada yang Iya. juga marah sama lo dengan Banyak. lo menjual keminangan gitu. Gimana lo nanggapin itu? Nggak apa-apa. Gimana orang Minang sih sebenarnya? Lo mengamati Sumatera Barat Minangkabaunya apa sih di kepala lo itu bro? Nggak bisa dideskripsikan. Saking bangganya ya. Saking banget. Tidak bisa dideskripsikan kenapa saya Minang-Minang terus kalau ketemu orang, wah ini si Pras orang Padang, ya emang orang Padang. Karena bangganya pas awal stand up juga bawa nama Padang. Jadi ya apa salahnya? Saya salah satu stand up komedian yang membawa nama daerah saya. Begitu. Oke. Kan pernah ada masalah kasus Pante. Oke. Pras Teguh suka ngomong Pante, tidak membanggakan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Minang. Oke. Tapi kan setidaknya, biarlah aku jadi contoh buruk, tapi kalian tahu Minang kan? Nggak apa-apa. Orang udah banyak ini budaya apa jadi sultan ini, jadi brand ambassador Iya, iya, apa kan gitu. Iya, iya. Ya nggak apa-apa. Gue melalui itu mungkin memperkenalkannya. Sakit pala Mak, langsung ngomong. Nggak apa-apa. Jadi Baca akhirnya- idealis. Akhirnya lo terlalu bangga sama Minangkabau sampai semua sifat-sifat karakter lo tuh lo tunjukin lo. Apa namanya sampai bahasa pergaulan itu kan Iya. di Padang ya, Iya. bahasa kayak gitu kan bahasa. Tapi kan lo tunjukin ke publik masalahnya men. Iya. Bahasa itu kan. Lo Iya, tunjukin ke publik. ya ada orang bilang, jangan dibilang ngomong pantai-pantai, nanti anak kecil tahu. Kan dia juga akan tahu nanti besarnya. Siapapun orang Minang kan tahu apa itu pantai. Menurutku betul kan? Maksudnya mending disebut dari sekarang, jadi orang terbiasa dan tidak menyebutnya lagi. Iya, Kan? iya. Kenapa hal tabu kita tutupin? Iya. Kan enggak, ya kecuali aku sama Mas inilah tiba-tiba, pantai, masalah. Ini kan masalah kedekatan, masalah bahasa cinta. Iya. Nggak iya deh Bang Fasko. Iya. Mungkin lah dakewa sebulan, 2 bulan, 1 tahun tak. Iya. Pantek kemana? Iya. Pantai kemana? Berarti kita orang lain pun melihat mereka, misal awak berdua dicelek sama orang lain. Deh, dake Fasko sama Pras mah. Iya kan? Iya. Positifnya aja lah. Bahasa diambil. romantis sebenarnya, bahasa romantis perkawanan. Menurut aku, bahasa tuh kan netral semua. Di Jawa tuh jancu gitu ya. Itu masalah kemarin tuh masalah perpantean di Padang. Oke. Jadi banyak pro dan kontra. Wah ini tidak baik. Ya aku tahu itu tidak baik. Nanti anak kau ngomong pantai-pantai gimana? Itu urusan aku. Oke. Dapat tuh? Itu tergantung. Ini mungkin nggak tahu aja jalan. Aduh pantai. Apakah aku harus marah sama dia? Iya kan? Itu hanya dia. Pantai aja artinya apa? Coba aku tanya. Iya. Mungkin pasti ya ada beberapa arti pantai ini dari petinggi-petinggi Minang, orang sesepuh Minang tahu artinya. Tapi kan arti kata pastinya kan tidak ada. Walaupun di KBBI itu ternyata alat kelamin wanita. Wanita. Iya kan? Iya. Itu kenapa emang? Iya. Ada orang di luar ngomong pempek. Kenapa kita tidak marah? Itu bukan bahasa kita. Ada loh orang komen. Itu bukan budaya Sumatera Barat. Siapa bilang budaya Papua? Betul nggak Bang? Dah sampai situlah aku ngomong ya. Banyak komen nanti lagi nih. Sampai aku mau bikin show stand up comedy spesial, namanya Sopan Ste. Sopan Ste ini artinya sopan dikit. Iya. Iya kan? Aku mau bahas siapa orang menciptakan kata pantai ini pertama di Minang ya. Iya. Itu pertama yang aku bilang. Oke. Karena ada komen, janganlah berkata pantai, kau tirulah Buya Hamka yang tidak pernah bicara pantai. Tahu dari mana dia? Buya Hamka. Mungkin di publik. Iya kan? Kalau Buya suka ngomong itu, ya maksudnya, tolong aja jawab-jawaban. Nah, Ampun. tuh, tapi aku nggak ngerti politik ya. Aku realita hidup aja bener. Iya. Itu Bang Fasko. Iya. Dan akhirnya kan lo ini bro, akhirnya lo kan
lo cukup ramai lah. Itu apa namanya? Sampai gue pernah lihat juga lo satu frame sama Ajo Buset. Legend tuh bro. Legend. Di kampung Wal legend tuh mah. Fans mana Wak? Ajo Buset tuh kan. Iya. Gue kemarin video call sama dia bangga betul gue. Betul. Iya kan? Bener gak bro? Iya kan? Gue aja sampai sekarang kalau udah telepon sama dia, gue grogi lah. Grogi. Saking itu seniman sejatinya Seniman Sumatera Barat menurut gue. Dia berani untuk tidak berangkat dari daerah dia. Iya. Udahlah, gue seneng kok bikin orang daerah gue bahagia gitu. Wah, gokil Ajo Buset. Oke. Makanya setiap gue bikin karya, pasti gue ajak Ajo Buset. Oh ya? Iya. Oh ya? Iya. Apa? Gue habis bikin lagu sama Ajo Buset kemarin. Nge-remix lagu. Pakai rot, pakai ren. Let's Let Me Me Again. Again. Tahu? Itu kan lagu legend. Kemarin gue duet sama dia, Bang Vasco. Iya. Maksudnya, gue bangga. Mata Udin, Waden pengen. Waden pengen. Waden pengen. Kalau Waden pengen habis minum mungkin. Habis minum Waden pengen. Itu lagu-lagu itu Tahu kan? walaupun gue di Jakarta bro, Tapi tahu kan? gue Bener mau kan? ngikutin Nah, gitu, itu dia. gitu-gituan bro. Gue ini kan lahir Jakarta bro, tapi nggak tahu ya, mungkin darah kita diciptain buat terlalu mencintai Sumatera Barat. Iya ya. Akhirnya kayak gitu loh. Akhirnya kita ngikutin Jadi lah pantas orang-orang. nggak Sumatera Barat jadi daerah istimewa? Sangat pantas. Sangat Gua juga pantas. setuju sih. Ya. Gimana Bang? Masa. Lu setuju gak? Setuju. Masa yang istimewa yang lain aja. Betul. Kita juga nggak Boleh. kalah istimewa. Kalau nggak ada yang istimewa, samain semua. Betul. Ini ribut orang ntar nih bro. Iya ya, jadi panjang. Bukan urusan gue lah, tapi gue ngedukung. Tapi gue ngedukung itu sih. Lo bener loh, Sumatera Barat bro ya, orang-orang Minang ini ya, apalagi khususnya buat orang-orang perantau Minang. Itu negara kita ini bro, tanpa orang-orang Minang bro. Nggak ada apa-apanya. Ya mungkin bisa bilang gitu. Dari bapak-bapak pendiri bangsa ini, yang mengelilingi Bung Karno itu tokoh Orang-orang simpul, Minang. ring satu Orang-orang Minang. Minang bro. Tapi kenapa orang Minang nggak pernah jadi presiden? Kata siapa nggak pernah? Loh, Wis. Soekarno, Oke. Soeharto. Siapa lagi tuh habis Soeharto siapa ya? Megawati apa? Megawati Bos orang mana? lu? Hah? Orang mana? Wah, dia orang mana ya? Orang ini kali dia orang Jawa. Hah? Apa ya? Orang Minang tadi Ama Matrian. Ya? Betul. Oh, emaknya orang ini. Emaknya Bu Fatmawati orang Minang yang di Bengkulu toh. Bengkulu. Oh, itu orang Minang di Bengkulu. Oh, nggak tahu kalau sejarah sampai segitunya. Terus Mr. Asaat, Presiden Republik Indonesia. Saat Bung Karno menjadi Presiden RIS. Oh iya, saat ya. Iya. Mr. Sarifudin Prawiran Negara. Iya. 3 kali bro orang Minang jadi presiden bro. Oke, itu kan dulu. Ya dulu. Untuk ke depan ini. Pras Teguh jadi presiden besok. Oh, pas sekolah. Pas sekolah. Aku di belakang aja. Tampang kayak gue janganlah. Ya kan? Jadi ya kita nggak kalah lah. Iya. Kita kalahnya di jumlah emang. Di jumlah. Karena pemilu kita demokrasinya masih one man one vote kan bro. Iya. Kalau mau gua kritik nih ya, gue pengen sebenarnya Indonesia ini benar balik lagi ke demokrasi Pancasila yang asli. Ini bertentangan sama aktivis-aktivis 98 ya, senior. Sebelum 98 berarti? Iya, gue lebih suka demokrasi Indonesia itu balik lagi ke demokrasi Pancasila yang sesungguhnya keterwakilan. Jadi bukan berdasarkan pemilihannya bukan one man one vote lagi. Kayak misalnya gini ya, gue banyak muter-muter ke daerah-daerah bro. Orang dipilih, gue tanya nih, cewek-cewek lagi ngumpul nih kan, lo kenapa milih dia bro? Sis gitu kan. Iya bang, dia ganteng. Mampus nggak gue bro? Orang dipilih jadi kepala Good negara. looking emang harus sih di dunia ini bang. Ya, tapi di alam semesta ini good looking tuh selalu dimaafkan. Bukan visi misinya, bukan isi kepala, tapi karena mukanya bro. Alasan orang itu memilih karena mukanya. Buat gue apa ya? Terus satu lagi. Tapi itu stereotip nggak sih? Orang memilih karena muka. Sekarang gini deh, Jeffrey Nicole ketangkap narkoba, dimaafkan sama fansnya. Viko Fahriza Coki Pardede dihujat. Coba tuh, siapa lagi tuh yang ketangkep tuh yang ganteng? Semangat ya bang. Semangat ya bang. Coki. Oke. Mampus lu anjing. Iya, kan bener kan? Berarti kan itu nggak menutup juga Ganteng dengan dimaafin ya, udah ganteng. Ganteng tuh dimaafin. Modal Bang. utama emang ganteng itu. Iya. Oke. Lu setuju nggak dengan itu? Setuju. Betul. Bung Karno tampan, keren, gagah gitu kan pada saat itu kan. Iya, Soeharto. Soeharto gagah gitu kan. Iya. Bu Megawati cakep. Iya, cantik pada masanya kan waktu itu. Iya. Kok pada masanya? Emang sekarang nggak cantik? Oh. Kata Pak Jokowi kan cantik kemarin pas di acara itu. Iya. Betul. Pinter Pak Jokowi ini. Dipuji Bu Mega. Oke. Sampai Bu Mega sur barang itu. Lah, cewek cantik semua lah. Tapi itu satu lagi bro.
Terus misalnya gini, suara satu orang profesor sama kayak suara satu orang yang baru lulus SMA atau mungkin masih SMA. Nilai dia berkhidmat dalam berkebijaksanaannya untuk memilih seorang pemimpin kan belum dapat, nggak sebanding. Ulama sama santrinya sama suaranya sekarang. One man one vote ini ya. Iya. Nah, kendalanya orang-orang akhirnya yang di suku-suku minoritas berat untuk menjadi calon pemimpin. Kadang bahkan bukan hanya di negara kita, bro, di daerah-daerah nih. Nanti dilihat nih misalnya di provinsi apa X gini ya. Di provinsi itu mayoritas sukunya suku apa? Akhirnya yang jadi suku itu. Betul. Gitu setuju, loh. Setuju. Nah, garis besar lagi di Indonesia, mayoritas apa? Kan ada dogma yang kalau nggak suku mayoritas yang berat. Suku mayoritas itu apa tuh? Di Jawa lah gitu loh. Emang paling banyak di Indonesia ini Jawa ya? Jawa banyak, mayoritas Jawa kita. Gue rasa orang-orang Jawa pun akhirnya sebenarnya akhirnya nggak terlalu masalah sebenarnya. Tapi kalau pilihannya sudah sesama. Saya memilih Jokowi dulu. Iya. Waktu yang di Padang Gue berani taruhan, ada orang Padang nyalon kemarin, lu pasti nyuruh orang Padang. Apa? Kalau ada orang Padang nyalon kemarin. Mungkin. Iya kan? Bisa jadi. Bisa jadi, Kalau kan? track recordnya bagus ya. Iya. Gue tetap itu. Kan, Iya. Kayak itu- kemarin gue mungkin kan Padang tuh berapa ya? 99% atau berapa ya? Apa di mana? Di Padang waktu pemilihan Jokowi terakhir. Oh kita Di Sumatera Barat deh. Sumatera Barat. Jokowi sedikit kecil. 1% ya? Ya kecil lah Jokowi. Gue ada di 1% Lu itu. itu ya? Gue di 1% itu. Tapi Oke. gue nggak speak up waktu itu. Gue Oke. mati gue. Oke. Tapi kan ini udah mau ganti kan, santai bro. Ya, itu gua nggak menyalahkan poin itu, bro. Tapi maksud gua adalah secara tidak sadar orang pasti mendukung kalau polanya one man one vote, orang pasti mendukung yang satu garis keturunan. Secara nggak sadar. Itu ya, secara sukunya Dorongan sama, batiniah. Dorongan batiniah, merasa satu suku, merasa satu ini. Tapi malah kalau buat gua, lu bayangin bro, gua punya data dulu, bro. Punya data. Gua dulu kan di BPN gua salah satu wadir IT di Badan Pemenangan Nasional 02 itu Prabowo Sandi selain Jubir ya. Gue punya data bro, suami istri itu cerai bro, gara-gara pilpres, pilihan beda. Di keluarga dia musuhin bro, gara-gara pilihan keluarga, pilihan beda. Dan buat gue ini nggak fair men. Demokrasi jangan bikin jadi malah kita berantem. Betul. Tapi lu bayangin, ini Betul. filsafah Minang bro. Di Minang ini ada nyinyik mama, keterwakilan bro. Iya. MPR DPR nih dari Sumatera Barat sudah ada bro. Bicara MPR DPR nih, nyinyik mama ini kan keterwakilan. Ini datuk dari mah, ini kau datuk dari mah. Bakumponyo kan, mama itu kan. Nah, memutuskan untuk bagaimana arah politik daerah itu seperti apa. Itu kan sama kayak DPR MPR sebenarnya. Sesungguhnya ya, demokrasi Pancasila. Iya. Jadi tidak ada yang merasa ini apa ya? Nggak imbang. Wah, ini kita minoritas gimana cara kita bisa memimpin gitu misalnya gitu kan. Gue bukan memusingkan kita sebagai orang Minang ya. Iya. Orang-orang suku lain yang kira minoritas kan pasti ada jadi mudah dipecah belah. Betul. jadinya. Jadi nggak solid. Persatuan Indonesia kita kurang. Betul. Nah, lu memahami, lu ngamatin nggak pola-pola demokrasi yang ada di Indonesia? Enggak. Nggak ngikutin? Enggak. Gue udah panjang lebar. Jujur aja Kasih gua. background. Gue udah panjangan tadi tuh. Wah, kemana ini? Ngomong apa ini? Iya. Karena yang kalau prinsip gue ya, gue akan tetap makan sendiri di sini. Mau Iya. siapapun, mau Siapapun pemimpinnya. Wah, siapapun. Gue udah ketanam banget. Cari makan yang- surang itu. Mau siapapun presiden, mau besok siapa Prabowo lagi boleh, saya dukung. Siapa saya dukung Kok boleh. Anda dukung Prabowo besok? Siapa aja sekarang yang ada di mata saya. Salaman kita. Betul. Anda mendukung Prabowo. Terima kasih. Ayo Pak Prabowo, Pak Prabowo. Saya Pasti dulu. gue mendukung Pak Prabowo. Ya. Ini gua penggalangan, akuin. bro. Ini penggalangan. Gua akuin. Gua akuin nih daripada Oke. kan gua nggak paham, tapi Iya. yang ada di mata gua Prabowo kayaknya oke sekarang. Mantap. Gua nggak tahu besok beritanya apa ya. Tapi untuk sejauh sekarang sampai detik ini Oke. kayaknya Prabowo oke. Oke. Gua- Jadi pilpres Sebagai orang kalau pilpres hari ini jadi ada komen Pras atau apa karena gua nggak tahu kan. Gua bilang gua yang insting gua aja. Oke. Kayak gitu. Dulu kenapa Jokowi kayaknya Jokowi nggak banyak ribut-ribut deh. Oke. Kan damai-damai aja tuh, Iya, apa iya, segala macam. iya. Ya gua coblos aja. Yang lalu biarlah berlalu ya. Yang Iya. ke depan Pak Prabowo. Sekarang kan ya. Prabowo kan nggak ada ribut-ribut. Besok kecuali ada dang, gua nggak tahu. Gua nggak tahu tuh ada dang lagi. Kayaknya mungkin bisa dirubah polanya. Oke. mungkin ya. Menurut gua gitu. Sebagai anak muda dan gue sebenarnya memperhatikan tapi nggak mau terjun sih. Oke. Dari jauh aja. Oh begini, ya udah. Bro, nyanyi dong satu lagu Minang dong. Yang paling lo idolain. Gitar sebelum Wah, nyanyi gitar dulu. nggak ada. Oh, tolong siapin gitar. Siapin gitar. Bro,
Tokoh Minang siapa yang paling lo idolakan? Tokoh Minang nih ya. Minangkabau. Legend berarti ya. Legend dong. Muhammad Hatta dong. Bung Hatta ya? Iya, Oke. Bung Hatta. Why? Ya karena berita yang tersebar dia selalu mengakui Berita yang tersebar. dirinya yang Minang itu. Oke. Iya, maksudnya bukunya apa segala macem, dia sampai ada museum di Sumatera Barat. Oke. Ya, nama Di Bukit dia Tinggi ada ya, di rumah. seluruh Indonesia. Iya. Siapa lagi? Bukan Ada di uang merah ya? ada di uang merah kan gokil menurut gua. Satu lagi bapak gua sih yang gua idolakan. Bokap. Iya, gua menjilat bapak gua nggak apa-apa kan? Iya, iya. Ya udah, bapak gua masih nonton nih. Ayah luar biasa. Men, ya. tapi gini ya, Pras Teguh ini di luar dari blangsaknya nih orang gitu loh. Dia punya sisi positif yang gue tangkap di sini. Dia bikin lu yang gue dengar, Bro. Lu mau bikin sebuah giat acara. Sudah bikin? Udah bikin, Udah bikin. dan jalan ini itu lo berikan kepada ibu lo, nyokap lo untuk membangun sebuah masjid. Sudah jalan juga masjid. Gimana ceritanya tuh, men? Hihi. Ini seorang pemabuk nih. Seorang Anjir ini pemabuk. bapak abis ngomong bapak gua tiba-tiba pemabuk gitu. Bapak Seorang gua nonton. pemabuk. Iya, betul, betul. Pemain nampo, Betul. enggak? Ampo enggak ya? Ampo enggak dong. Oh, judi enggak ada ya. Mabuk oke. Ayo, Judi enggak ya? judi Ya. enggak tuh. Tolong dibedakan. Tapi entah lah ya abis mabuk oh nih judi. Ini udah stem belum? Udah stem belum? Ntar gue biar nge Oke, bisa stem sendiri nggak? Kalau gitaris Dream Theater masa nggak bisa nyetem? Enggak, tapi ini Masih pakai ini pakai aplikasi. Enggak ke setem ini, Bro. Ini enggak ada nadanya. Harusnya di stem dulu dong. Ini gimana masa? Enggak apa-apa sambil stem? ngobrol, sambil Oh, ngobrol. sambil ngobrol ya. Santai. Oke. Apa? Kita bakar rokok dulu. Boleh. Sampai mana? Sampai pemabuk tadi ya? Sampai Aduh, pemabuk. Pembahasannya Nggak apa-apa, mabuk kita lagi. biarkan beliau nyetem dulu. Iya, enggak apa-apa. Nah, Ibu, bahas ibu. ibu itu Meninggal. itu baca cerita itu. Kok dek ibu Karena waktu itu di saat beko lawat stem deh. Nah, Iko makanya Baru tolong nyanyi, stem Bang. dulu. Bisa stem. Ah. Stem. Tolong stem, Bang. Ini E-nya udah, Bang. Ini aduh, sorry. E-nya udah tuh, Bang. Nih, mau pakai aplikasi ada aplikasi enggak? Oh, Nah, perlu. Oke, mantap. ini gitaris juga tuh. Oke. Jadi Gitaris Slipknot. lu Bang sama ini, Bang. Dia pakai topeng soalnya. Gitaris Betrayer udah kesini, Bro. Udah ya? Udah. Siapa namanya? Lupa. Syekh Dery Sulaiman. Oh, Dery Sulaiman. Dery Sulaiman. Bendera kuning. Kereta jenazah. Tahu tuh gua tuh lagu itu. Oke. Jadi waktu itu lagi di Padang terus lagi enak-enak di Padang, ibu meninggal. Karena bulan puasa 2 tahun yang lalu ya. Puasa 2 tahun yang lalu, habis itu gue lagi pulang. Lebaran kelima, itu tiba-tiba ibu sekarat di kamarnya. Tiba-tiba aja, lagi bahagia-bahagianya nih. Kondisi gue lagi nggak Lagi stabil. pulang kampung tuh ya. Lagi pulang kampung, kondisi tidak stabil. Baru pulang jam 4 pagi. Terus tiba-tiba ibu sekarat. Dan nggak sampai 24 jam ibu meninggal. Ini sosok Bundo Kandung loh di rumah. Pahamlah Bang Vasco betapa seorang ibu atau seorang mama tuh, apalagi ibu seorang Minang gitu ya, yang tahu akan anaknya gimana tempat mengadu kita tiba-tiba hilang, tergoncang diri ini. Ah gitu. Itu pulang mabuk tuh. Pulang mabuk. Ini pejale mabuk, orang nggak banyak tahu. Pulang mabuk waktu itu. Bukan pulang mabuk, Bang, pulang teler. Pulang teler. Mabuk sama teler beda ya. Mabuk oke lah masih kenal orang, itu udah nggak kenal orang. Oke. Terus tiba-tiba ibu begitu. Dapat kabar nyokap begitu. Iya, kita di rumah yang sama waktu itu. Terus didobrak pintunya sama ayah. Ibu sakit. Ya intinya ibu meninggal. Gue punya goncangan psikis, walaupun gue udah punya anak istri. Kepikiran semua yang gue kerjakan selama ini tuh anjing banget. Anjing yang mana apa? Maksudnya, ya, dan berkarya, tapi bentuknya dia membahagiakan orang lain, tapi tidak membahagiakan orang tua. Paham nggak? Orang banyak yang bisa kita bikin tawa, tapi orang tua kayaknya enggak. Ini psikis di saat Di hari ibu itu, meninggal. Di hari itu lu merasakan Iya begitu. Wah parah. Semuanya itu kayak masuk ke kepala. After ibu meninggal seminggu kemudian niat mau bikin show. Kayaknya bikin show deh. Yang dimana nanti seluruh pendapatannya buat bangun masjid ibu. Di tempat ibu terakhir disolatkan, di dekat rumah.
Itu niatnya. Jadi Padang. di Padang masjidnya. Dibantu sama MLI Oke. untuk menjalankan show itu. Akhirnya show itu ada 6 kota. Terakhir kemarin di Jakarta. Dan udah jelas semua pendapatannya udah diserahkan kok. Jadi semua pendapatannya lu serahkan untuk membangun masjid itu? Betul. Oh, iya. Semuanya, iya. Semuanya? Ada orang berpikiran, bohong nih pasti diambil. Kan di situ Oke, kan gini. di luar kan gue dapet pekerjaan lain. Maksud gue, ini gue emang berserah diri menceritakan semua kenangan gue yang kocak dengan ibu selama hampir 2 jam. Berarti kan ibaratnya pemeran yang ada di panggung bukan gue aja. Ada ibu yang gue ceritakan. Itu hak semua punya ibu. Itu dia. Oke. Nah, boleh nggak orang-orang bantu lo Boleh. untuk ikut ambil andil Boleh juga? sekali. Masih Amal jalan jariah kok. ini ya? Iya, Niat masih jariah jalan. ini kan amal jariah, bro ya? Betul. Gimana caranya kalau orang mau ikut bantu? Bisa langsung Meneruskan. ke rekening masjid, Kemana? ke pengurus masjid. Boleh nggak gue mintanya? Kita tayangin aja di sini, Jan. Dimasukin, Jan ya? Wih, gokil. Nomornya berapa nomornya? Pasko. Nomornya berapa nomornya? Nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya ada kok. Iyalah. Nomor rekeningnya. Ini amal jariah kok mah. Apa ada pe lo dari amalnya? Irzal. Nih. Nah, ini transferan gua pertama kemarin. Oke, ini ya. Jadi rekeningnya nanti Jan dimintain Jan ya. Kita munculin di sini. Jadi buat Bang Fasko kok kemana kok mengirim gitu ke situ, Bang? Hah? Enggak, yuk Abang nomor rekening. Kamu tampilkan atau Abang ke Quick lo? Oh, boleh. Itu gitu. Dan pikiran aku tuh, wah Bang Fasko nih mau menyumbang, serius Bang Ih, Fasko. kalau kita doang nggak seberapa, Bro. Mudah-mudahan ini teman-teman juga ada juga Betul, ya, kan, yang mau dibantu ikut dengan teman-teman yang lain. Ya kan teman-teman mau ikut Tapi bantu. Bang Fasko berarti emang Bang, sebagai orang Minang itu harus disebutkan. Oke. Bang Fasko Kita dibalak di sini, ayo jadi. menyumbang. Dedi juga aku giniin sih, Dedi Kebuser. Bang Fasko juga ikut Ini menyumbang. amal jariah, Bro. Betul. Iya. Untuk masjid Nggak usah Ibu. disebutin Terima lah. kasih. Kita nggak usah disebutin Betul, di sini. betul, Intinya teman-teman kalau mau ikut bantu, Ya, ya. silakan kirim ke rekening ini ya. Kirim ke Ya. rekening ya. Boleh langsung ke situ. Tanpa nama, dengan nama silakan lah intinya. Terserah. Terusin, Bro. Ya itu. Jadi dari situ akhirnya target lo membangun masjid kayak gimana emang? Masjid itu masjid. Ya sebanyak uang terkumpul lah. Oke. Ini kan musola dibangun jadi masjid. Nah terus gini men, ini tadi bicara ibu ya, habis kita bicara seorang ibu sosok yang ya Bundo Kanduang itu ya. Buat kita ini ibu nih, apalagi kita laki-laki men ya, ibu ini cinta kita ke ibu tuh nggak bisa kita jelasin dengan kata-kata menurut gua. Emang nggak bisa. Menurut lu gimana? Lu kan ahli dalam merangkai kata-kata. Anjing. Kalau lu sulit untuk menjelaskan, lu sesayang apa menyokap? Sulit tuh bro. Kan ada beberapa orang yang dengan orang tua bisa menyimpan rahasianya. Biarlah gue jahat di luar, tapi gue baik di rumah. Ada kan peribahasa seperti itu. Oh, gue mau senakal apa di luar terserah, asal gue di dalam balik lagi jadi anak ibu. Gue nggak begitu. Gue apapun yang gue kerjakan, neraka atau surga, gue ceritakan ke ibu. Jadi mungkin di Jakarta gue ngapa-ngapain, besok pulang gue ceritakan semuanya tanpa satupun rahasia yang gue simpan. Jadi lebih baik ibu gue tahu dan mendoakan gue lebih baik daripada gue merahasiakan ini. Kayak apa mabok apa segala macam. Oh ibu tahu kok. Apa masalah gue ceritain semua. Jadi kayak kehilangan satu sosok penting. Itu aja. Sangat penting, sangat sentral di kehidupan gue. Itu dia. Kakak beradik? Gue anak pertama. Anak pertama? Dari 3 bersaudara? 3 bersaudara. Oke. Kenapa Bang Fasko? Bang Fasko masih lengkap Bang Fasko. Terdiam ya. Alhamdulillah Bang. Masih lengkap. Semoga panjang umur terus Bang Fasko. Gue ini punya apa ya bro? Punya kebiasaan gue tiap weekend gue biasakan gue pastikan harus datang ke rumah orang tua. Betul. Tiap betul. weekend. Iya. Itu karena bokap gue dulu juga begitu bro, sama orang tuanya. Balik-balik. Dengan harapan besok-besok ini, ya selain kita membuat orang tua senang, anak kita mencontoh kita juga. Betul. Setuju. Gue kan karena nyontoh bokap. Setuju. Akhirnya gitu. Dulu bokap gue cuma datang tiap weekend, kita diajak ikut anak-anak kan cucu-cucu ajak ikut sana. Nah sekarang gue lebihin bro, gue nginep tiap weekend ke rumah orang tua. Gue nggak tahu kenapa orang tua is number one menurut gue. Iya. Walaupun ibu gue sudah meninggal dan berapa bulan kemudian bapak gue menikah, itu kan goncangan lagi, Bang Fasko ya. Maksudnya itu kan hal yang tidak pernah terbayangkan di hidup gue. Keluarga yang harmonis dan segala macam, tiba-tiba ada satu orang kehilangan terus
membangun sesuatu yang baru lagi. Nggak berapa bulan setelah ibu meninggal, ayah menikah, maksudnya gue nggak pernah ngelarang loh, sedikit pun, walaupun anak-anak yang lain kayak wah kecewa dan keluarga yang lain kecewa apa segala macam, wajar ya, masih baru. Gue orang pertama yang mendukung mungkin ya. Ya udah, walaupun gue akhirnya tidak banyak berbicara karena sebenarnya ada kekecewaan di situ, tapi so must go on, harus jalan nih, karena seorang ayah emang butuh pendamping. Ya. Itu di titik itu lu merasa terpukul pada saat itu lu akhirnya? Terpukul, gue jujur gue terpukul. Terpukul banget ya? Gue nggak bisa gue pungkiri, gue sebagai anak gue terpukul. Karena dengan sentralnya ibu sebagai tonggak di rumah, walaupun ayah yang bekerja, semuanya tuh ibu. Jadi sekarang ada hal yang berubah kan wajar ya. Menurut, kalau bahasa Minang, ndak urang ndak awak. Pasti akan merasakan hal yang sama gitu. Tapi awak dengan cepat bereaksi dengan ya udah kalau itu keputusan ayah. Gitu. Jadi awak tidak akan menyakiti perasaan orang tua apapun itu, walaupun awak sebenarnya sakit gitu. Ada cemburu juga ya? Cemburu enggak ya? Enggak cemburu maksudnya? Cemburu enggak ya, tapi kayak berasa kayak apakah ini terlalu cepat gitu. Oke. Itu kan cemburu enggak masalah. Oke. Lo ayah masih kuat kok. Masih kuat kayaknya. Jadi ya enggak masalah. Itu baru jadiannya setelah meninggal atau sebelum meninggal udah jadian? Setauku setelah ya. Setelah ya. Tapi kalau sebelum itu urusan ayah kayaknya. Biar nggak sedih-sedih amat di konten, Bang. Kayaknya enggak ya. Kayaknya Kayaknya enggak kan ya. Karena aku nggak tahu, tapi ayah laki-laki itu urusan ayah lah. Ya kan poin positifnya ada, Bro. Dengan harapan kan ada juga yang jagain bokap. Betul. Ya kan. Lu kan di Jakarta, bokap di kampung ya kan. Betul. Akhirnya merantau itu. Nah, Bro, lo mengamati Sumatera Barat sekarang atau Minangkabau sekarang. Banyak yang bilang katanya kontroversi terjadi di Minangkabau gitu, Bro ya. Ada yang bilang juga Minangkabau tuh disebut radikal gitu atau dan lain-lain. Itu gimana pendapat lo? Iya, radikal ya. Oke. Mungkin ada harapan orang, oh tidak radikal. Emang agak radikal di Padang sedikit. Apalagi apa ya, toleransi mungkin ya, tapi emang udah begitu adanya sampai kiamat. Sumatera Barat is Sumatera Barat menurut aku. Sumatera Barat emang tidak toleransi, dari mana tidak toleransi Toleransi tapi beda lah menurutku ya, apalagi dengan sisi agama, jadi akan berbenturan dengan sisi agama lagi. Apa contohnya misalnya? Abang nih mancing nih. Tahu aku nih, abang nih mancing jauh kali aku ngomong nanti. Karena aku berkomedi, nggak berhak aku untuk mengkritik kayak gitu-gitu. Oke. Ya anggap aja lo lagi komedi lah. Ini lagi komedi ya, bukan serius. Gimana ya komedinya? Anjir, gua di ini. Ya masih kayak hal-hal lumrah lah ya kayak. Oke. Jangan lepas jatuh Cino. Gitu ya? Lo. Kan kita ngomong realita. Iya, Siapa yang marah? Ada sebuah orang sebagai orang Minang, Pajak Cino tuh iya enggak? Iya. Itu bagian kecil lah, Bang. Iya. Sampai situ ya, Bang ya? Iya. Ada yang lain, Bang, masalah Minang, Bang. Dunia seni Minang gitu, Bang. Oke. Dunia politiknya mantap. Pak Meldi megang mantap. Oke. Pak Audi mantap. Nah, Bang, ganti, Bang. Obrol lagi, Bang. Lo ada ketertarikan nggak, Bro? Misalnya ada yang mencoba, misalnya lo ikut terjun di dunia politik di Sumatera Barat? Wah. Ada nggak sempat kepikiran? Nggak ada, Bang. Nggak ada sama sekali. Tapi aku banyak berteman dengan orang politik di Sumatera Barat. Oke. Banyak, termasuk Abang. Oh iya. Ya kan, termasuk Abang. Ya yang lain-lain di Sumatera Barat lah. Aku berteman. Valdo Maldini. Oke. Senang aku. Tenang ya? Tapi kalau untuk terjun, belum ada. Jauh kali kepikiran untuk mau terjun ke situ. Karena diriku belum bisa kubenarkan, apalagi rakyat. Oke. Menurutku gitu. Oke. Itu aja. Seberapa Minang sih Pras Teguh? Cuma karena ngaku lu lahir di Padang doang, lu ngaku orang Minang gitu. Lu nggak ngerti budaya Minang tuh kayak gimana. Enggak. Kita tes ya. Kita tes dibawain lagu Minang, Bro. Lagu Minang sendiri atau lagu Minang orang? Lagu Minang orang. Oke. Bang, ini nggak belum stem, setem Bang. ini. Dikit lagi. Abang Vasco enggak main band juga? Hah? Main lah. Siapa main band dulu kan? Oh, main band. Lagu apa, Bang? Lagu yang paling lu nggak pernah lepas di kepala lu
dari zaman dulu mungkin masih kecil. Minang kengkau tanah nanden cinta. Tahu nggak lagunya? Sebagai orang Sumatera Barat, Vasco adalah orang Minang katanya. Nggak tahu nih lagu ini. Tahu lah. Pusako bundo nanda hulunya bila den kana hati denai taibo. Nah, ini tahu taibo sih. Tak bayang-bayang di ruang mata. Onde mande. Tapi kalau lagu ini mah semua orang juga tahu ya bro. Anak orang sebuah andale nenggahkan rumah si sultan muda, si sultan muda indah dape sarago gadio tuan oi barana ampe den pakai juo den pakai juo. Ada dimasukin sama dia. Bro, lagunya Ajo Buset satu bro, coba bro. Aduh, gua nggak tahu chordnya lagi. Lah mulai galas surang mancalia asoy tabang bila aku terkenang kekasihku tersayang lama nungkui mani lantang la 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 itulah. Iya. Ajo Buset. Ajo. Pras Teguh, Pras. Kalau misalnya lo di kalau misalnya lo mau melihat sebuah garis besar budaya Minangkabau, apa yang paling penting dan yang lo tangkap dari sebuah nilai budaya itu? Jangan cuma lo ngaku orang Minang kalau lo nggak memahami budayanya kan gitu bro. Apa ya? Atau mungkin pepatah Minang yang paling lo pahami filosofinya dan lo jalanin di hidup lo. Aku tuh berpikir kalau orang Minang itu ya, ini karena faktor keluarga ya. Yo. Ya balik lagi Bundo Kandong itu. Bundo Kandung ya. Iya, jadi seapapun kata bapak, nanti rasuki dari ibunya nih yang bahaya. Menurutku ya. Itu Minang tuh dan itu aku terapkan di keluargaku. Iya, semuanya megang duit istriku. Anak semuanya keputusan dia. Kayaknya Minang tuh udah dari dulu begitu. Itu paling bang. Itu ya. Karena itu akan menyangkut dari sisi kekeluargaan. Enggak menyeluruh orang Minang ke Baado, Iya. tapi keluarga Minangnya dulu. Yang di... Tapi lo pahamin sejarah Minang tuh nggak? Pahamin nggak? Enggak terlalu kayaknya ya bang ya. Enggak terlalu. Kayak rumah gadang tuh siapa yang apa segala macam. Enggak paham aku. Asli. Tapi aku sebagai seniman Minang yang membawa nama Minang apapun caranya. Itu aja. Kenapa seniman-seniman Minang ini bisa dibilang mungkin nggak tahu ya, mungkin gue yang kurang update ya. Akhirnya kurang banyak yang dikenal secara nasional. Nasional misalnya ya. Selain saat ini ya kan di sini ada sekarang tuh ada lo, ada lain-lain itu. Karena orang Minang nggak bisa diatur bang. Oke. Orang Minang tuh timpi nggak diateh. Tinjak dari bawah. Jadi dia bodohnya merasa 3 hari aja. Tuh habis itu aku udah tahu semuanya nih gitu. Aku merasa ya. Dan itu aku hilangkan dari sisi Minangku. Walaupun ada perasaan seperti itu terus. Yeah. Ada orang meninggi suaranya daripada awak. Nanti ada nong jajan mah. Iya. Ada perasaan gitu. Tapi nggak bisa kalau di kultur tanah orang lain. Aku harus ngikutin kultur orang lain. Dengan darahku Minang sendiri. Betul. Menurutku Iya gitu. bener. Banyak loh orang-orang Minang bro yang pertama kali merantau. Ini bahasa Indonesianya masih susah nih. Iya. Kadang bahasa Indonesia masih patah-patah. Lu gimana? Apa lu sudah berbahasa Indonesia yang jelas? Gue bersyukur karena gue sekolah di Bekasi waktu itu. Sempat di Bekasi ya. Gue sempat di Bekasi Campur jadi. Minang Betawi nih. Nah, agak gitu ada bader-badernya bang. Iya. Nah kalau bahasa sebenarnya nggak masalah. Iya. Tergantung
isi bahasanya. Oke. Mau bahasa dialek Minang tapi isinya dia ada, kan nggak masalah. Iya. Kadang orang kan suka, ini orang daerah nih, padahal isinya ada sebenarnya. Iya. Karena dialeknya terbentur dengan itu dan dia minder. Iya. Kebanyakan kan. Seharusnya jangan minder. Seharusnya jangan minder. Bagaimana saran lo kepada Iya, orang kalau yang baru merantau? kalau Anda suka ngomongnya begini begitu, nggak ada masalah do kawan. Sebutin aja tapi berisi. Iya. Kan gitu. Ya kalau mau merantau juga harus ada isinya juga dulu. Masa merantau gila. Aku merantau tapi nggak ada skill, nggak ada apa-apa. Itu merantau gila menurut aku tuh. Jadi nggak ada terbatas masalah bahasa, teman-teman. Kalian mau ngomong pakai dialek Minang, bagus. Bangga kalian dengan dialek Minang, bagus. Kalau aku kan karena mengikuti kultur di sini jadinya bisa berbahasa Iya, iya. Indonesia. Iya, iya, iya. Ada teman-teman kita nggak bisa. Rin Hermana yang aku bilang tadi. Berapa payahnya untuk mengecek bahasa Indonesia di situ. Iya, iya. Sebelum dia ngomong dipikirinnya translate-nya Iya, dulu. iya. Ya, banyak tuh, banyak. Banyak kan, akhirnya dia tertinggal. Iya, iya. Menurutku gitu. Ya sebenarnya emang nggak masalah ya. Kita ya sampein aja, keluarin aja. Yang penting Betul. isinya, kontennya itu kan, apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita ini. Sekarang ini banyak pasti orang datang ke merantau ke Jakarta, itu lo jadi kayak apa namanya, mercusuar lah. Itu datang tuh ke Dapras tuh. Iya, betul. Banyak yang kayak gitu, bro. Banyak. Apa nasihat lo ke mereka? Ini kan biasanya Walaupun orang banyak. kalau udah merasa ditokohkan begini kan sama keluarga kan banyak banget nasihatnya kan. Enggak lo doa awak apa ya? Nah, biasa di rumah tuh nasihat lo gimana kepada orang-orang yang baru merantau? Kalau awak lebih ke jangan kaget ibu kota. Jangan kaget ibu kota. Yuk, karena hal yang tidak bisa awak lakukan di kampung, gampang banget bro di siko bro. Oke. Iya dong. Oke. Hal realita lah kita, hal umum. Begini. Serius Pak Bang? Ini hal anak daerah kali Dia permasalahan. main gini aja jeleknya semua nih ceritain. Loh kan iya. Nggak buat kemajuan karir gitu. Nggak, dia sebenarnya mau maju terhalang sama ini. Oh gitu. Menurut aku. Gara-gara nggak bisa itu gitu. Aku selalu menemukan teman-teman daerahku berbenturan dengan ini. Aku bersyukur dengan aku menikah umur 23, baru pindah ke Jakarta dan langsung menikah. Karena Terhindar dari zina. balik kan, ibu bilang, kalau kau ke Jakarta dan tidak menikah, dan pacar kau juga di Jakarta, ini anak Minang nih, kau akan melakukan hal yang kau inginkan. Menikah. Jadi ada satu pintu yang tidak bisa kulewatin. Mungkin aku sebelum menikah mungkin dah semuanya udah aku cobain, yang Bandung gimana rasanya, gimana rasanya. Ini enggak tercoba sama aku. Jadi akhirnya karena masalah ini enggak bisa berkembang. Oke. Abang setuju enggak? Boleh. Jadi Setuju atau tapi boleh? kan untuk menikah akhirnya kan, untuk menikah ya. Belum tahu dia nak menikah sampai sekarang orang-orang itu. Itu iya benar kan? Ya tapi kan orang kalau mau berbuat zina mah nggak di mana aja bisa kan? Bisa di diem kan? Iya di kampung juga bisa, tapi Di Jakarta masih dianggap tabu juga kok zina kalau dipublikasi kok. Bang, jangan disamain sama Padang, Bang. Beda, Bang. Di Padang orang masuk rumah aja udah dipikirin sama orang tetangga. Makanya di rumah tuh, pedusi itu. Iya. Di sini siapa Ya, cewek iyalah. masuk sini? Nggak ada orang mikir tuh, Bang. Iya. Itulah maksudnya. Oke. Itu positif menurut lo? Positif menurutku. Positif Apa sih, tuh, Bang? Bang. Abang mungkin menentang, nggak apa-apa itu hal sepele. Penting menurutku. Oke. Selain itu apa lagi bro? Selain itu ya. Oke. Itu Bang yang paling penting ya Bang. Wanita, harta, itu aja. Jadi orang baru merantau ke sini udah lo suruh begini gitu di Enggak, Jakarta? jangan begini. Oh jangan begini. Obrolanku tadi itu jangan begini maksudku. Makanya kawin lah lo gitu, nikah lah lo gitu ya? Iya, kalau mau fokus kerja dulu. Oke. Itu yang ku bilang, hal yang tak bisa dapat di Padang akan ku dapatkan di Jakarta. Oke. Apalagi kau punya pekerjaan. Oke. Mudah dapat di sini tapi lo jaga itu gitu ya maksudnya? Iya. Oke. Jangan itu dulu. Kau punya duit dulu banyak-banyak. Oke. Menurutku. Bener. Itu sepakat gue bro. Itu Karena kita dia. kalau udah sentuh magituan kan itu kan candu bro. Itu dia. Itu nikmat dunia kan bisa dibilang ya. Nikmat kali Bang. Candu bro. Pasti. Dan resiko Sudah tuh. pasti Kita nikmat. belum Itu berkarir. puncak kehidupan Bang. Iya kan? Iya. Itu yang ku hindari. Setiap teman-temanku sini, bro, hati-hati pedusi ya. Iya. Itu fokusnya ke raja. Godaan lebih banyak di situ ya. Iya, enggak apa-apa. Nanti kalau kau lupa berkolor kau pulang. Iya. Ya kan, kau tinggalkan semua di sini, kau kasih ke dia semuanya. Iya. Mending cari dulu, ingat emak kau di rumah. Iya. Selalu aku bilang, berapa gaji kau? 3,5 juta, kasih 500 buat emak kau. Oke.
Minta doa dulu, habis itu mabuk enggak apa-apa. Itulah menurutku. Iya. Itu godaan yang terberat bagi Buat orang yang rantau baru menurutku. merantau ya. Iya. Karena mereka nyampe ke Jakarta kok di sini bebas banget. Maksudnya itu ya? Iya. Dan Jangan akhirnya lo gelap nggak mata di berpikir sini. ke karir, akhirnya lo malah Iya. jadi ini. Selalu ku ingatkan, ini bukan tanah kita. Kita di sini mencari uang sebanyak-banyaknya. Fix. Tujuan kita di sini uang. Cari Bukan kehidupan. Aku kalau ditanya mau pilih mati di mana, mati aku di kampung. Oke. Bukan di sini. Jadi untuk CPT gitu ya? Untuk CPT risiko. Oke. Nggak ada cerita dan lain-lainnya dong. Nggak C produksi nggak? Nggak cari produksi dong. Nggak. Antian produksi karena azan bang. Oh, iya. Oke lah, kira-kira paling itu ya, diskusi gue sama Pras. Betul. Ini menarik ya, tapi poinnya gue seneng banget bro, bisa ngobrol sama Sama-sama. lo. Sama-sama, Kita Bang bisa, akhirnya gue bisa ketemu begini, kita ngobrol belak-belakan. Sama-sama, Ternyata Bang. Pras Teguh orangnya tidak sombong, ternyata Masa sih, orangnya. Amin bang. Ya kan gue bohong, amin ini bro, olah-olah, bahasa olah-olah tuh. Oh, Apa sih bahasa olah-olah tuh? Iya. Umbang-umbang. Nggak ada sombong bang. Enggak, Pras Teguh nggak sombong orangnya. Nggak daerah nih. Gua doain- apa mau disombongin? Iya, gue doain semoga karir lo terus melejit, Amin. nggak hanya di dunia stand up, siapa tahu lo bisa dimasuk ke dunia-dunia baru yang Amin. masjid jangan lupa ya, masukin ke rekening. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Waalaikumsalam.